Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi ja'ala as-siyama fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal hadirun, pemirsa budiman yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kalimat yang paling agung dan mulia untuk kita ucapkan di yaumir Ramadan ini, di syahri Ramadan ini, selain daripada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan keimanan, sehingga kita dapat beraktivitas, dapat melakukan amal ibadah, dapat bekerja seperti biasanya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ini adalah suatu bukti tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dan Dia sayang kepada kita. Agar apa? Agar kita selalu tunduk, patuh dan bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Seandainya kita kufur, seandainya kita melawan, seandainya kita tidak mensyukuri, maka tunggulah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha memberikan ganjaran dan balasan. Betapa banyak kisah-kisah sejarah dahulu di mana manusia pada zaman nabi-nabi terdahulu tidak mau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menghambur-hamburkan kekayaan yang mereka miliki dengan jalan yang tidak baik atau melakukan pemborosan. Padahal Allah menyatakan bahawa Allah tidak menyukai orang yang berlaku boros. Innal mubazirin ikhwanis syaitan. Sesungguhnya orang yang suka membazir-bazir harta itu adalah temannya syaitan. Jadi untuk itu, marilah kita dengan apa yang kita miliki saat ini, jika kita masih dalam keadaan suasana sederhana maupun dalam keadaan mungkin berlimpah ruah kekayaan yang kita miliki, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan rezeki kita jika kita berkelebihan, karena sesungguhnya anjuran untuk melakukan bersedekah atau berinfak itu cukup dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu juga menganjurkan afdalus sadaqah fi syahri Ramadan. Sesungguhnya sebaik-baik sedekah itu adalah di bulan Ramadan. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan pada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup daripada sekalian nabi yang ada di muka bumi ini. Jika ada yang mengakui nabi, maka itulah nabi palsu dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin pemirsa dimanapun saat ini berada, kita sudah memasuki pada hari ini di syahri Ramadan pada 10 hari terakhir. Sudah hari ke-26. Malam ini adalah 27. Kalau orang Melayu Riau bilang ini malam 27 likur. Diambil juga daripada adat atau tradisi Jawa. Likur itu kan bahasa Jawa, tetapi sudah dimelayonisasikan menjadi 27 likur. Jadi pada 27 likur ini, kalau tradisi kaum muslimin muslimat yang ada di pesisir Sumatera ini menghidupkan lampu pelita atau lampu colok. Dihiasi di setiap rumah, mungkin di sepanjang jalan atau di gapura masjid atau tempat-tempat ibadah. Ini menunjukkan bahawa betapa syiar Islam, betapa gairah kita dalam menyambut Ramadan, dan sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri sebagai tanda kemenangan bagi hamba yang
melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, la'allakum tattaqun, yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi mari kita bersama-sama meraih kemenangan-kemenangan tersebut dengan dahulu memperjuangkan diri kita. Jadi orang yang meraih kemenangan itu adalah orang yang berjuang. 1 bulan kita berjuang untuk meraih kemenangan. Apa yang telah kita perjuangkan selama 1 bulan ini, 30 hari ini? Yaitu dengan melakukan amal ibadah saum, melakukan amal ibadah apa lagi? Salat, melakukan amal ibadah sedekah, melakukan amal ibadah menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya. Yang intinya bagaimana kita melakukan ibadah untuk kebaikan. Itulah maksud daripada Ramadan ini, menghentikan segala aktivitas yang berbau maksiat atau dosa, ataupun juga yang akan mendapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Inilah hikmah daripada nilai puasa tersebut. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dapat betul-betul mengajarkan kita, mendidik kita. Inilah tujuan puasa tersebut, mendidik kita menjadi orang-orang yang yang taat dan patuh, la'allakum tattaqun tadi tersebut, yang sesuai dengan dia dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa generasi muda Islam, jika kita berbicara di awal tadi saya sudah menyebutkan, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dan mematikan kita nih. Jadi Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Yang hidup ini namanya makhluk, ya. Yang hidup di dunia, di alam jagat raya ini namanya adalah makhluk, sedangkan penciptanya adalah khuluq, atau yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikirkan, ya, kalau kita renungkan, apa maksudnya? Mungkin kita jadi bertanya, dah dihidupkan kemudian kita dimatikan. Tentu ada sedikit pertanyaan, pemirsa atau kaum muslimin muslimat semuanya. Di ayat itu juga dinyatakan bahwa untuk apa aku menghidupkan dan mematikannya, yaitu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar apa? Agar aku dapat menilai, menguji daripada makhluk ini mana yang beramal baik, mana yang lebih beramal baik. Itulah salah satu di antara tujuan Allah menghidupkan dan mematikan kita itu. Bukan dia menghidupkan kita hanya sekedar menghidupkan begitu